Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 198, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Kata-kata Hendrik membuat semua orang di keluarga Lubis sedikit aneh. Ariel mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menjamu tamu. Mengapa sekarang Hendrik menghibur tamu? Mungkinkah Ariel membual? Ketika ide ini muncul di hati keluarga Lubis, semua orang memiliki senyum di wajah mereka, dan merupakan kegembiraan yang luar biasa untuk dapat menyaksikan kesombongan Ariel dibongkar. Bahkan Wendy berpikir begitu, meskipun dia ditakdirkan untuk tidak pergi ke Hotel Bintang 8 untuk makan malam hari ini, dia bisa melihat Ariel malu. Juga hal yang baik. Tuan Ariel Wibowo, maaf, saya terlambat, kata Hendrik meminta maaf ketika dia berjalan ke Ariel. Sebuah petir menghantam hati semua orang di keluarga Lubis. Bagaimana bisa? Hendrik sebenarnya meminta maaf kepada Ariel. Irfan ketakutan setengah mati dengan adegan ini. Meskipun dia telah menebak bahwa Ariel tidak mudah, dia tidak menyangka bahwa bahkan Hendrik akan meminta maaf padanya. Selain itu, Hendrik membungkuk jelas menunjukkan bahwa statusnya lebih rendah dari Ariel. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata lebar Irfan bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, menantu dari keluarga Wijaya. Orang tak berguna yang terkenal yang diturunkan pangkatnya menjadi nol oleh Nirmala Lubis, tapi dia bisa membuat Hendrik menundukkan kepalanya padanya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Irfan mau tidak mau mengatakan, meskipun dia tidak tahu siapa itu Ariel, tetapi menilai dari sikap Hendrik terhadapnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang bisa diganggu. Dan sekarang, keluarga Lubis jelas membuat Ariel tidak puas. Dia juga diduga menyulut api, jika Ariel tidak melepaskannya, perusahaan yang baru dia dirikan pasti akan bangkrut. Tidak. Bagaimana bisa sebuah perusahaan yang dibangun begitu keras dihancurkan dengan begitu mudahnya? Jika tidak ada perusahaan, semua mimpi akan sia-sia, yang tidak dapat diterima oleh Irfan. Irfan berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata, Tuan Ariel, masalah keluarga Lubis tidak ada hubungannya dengan saya baru saja putus dengan Nirmala, tolong, jangan lakukan itu karena Nirmala. Masalah keluarga libatkan aku. Irfan berlutut, tidak diragukan lagi, menjatuhkan yang lain, menyebabkan semua orang di keluarga Lubis jatuh kaget lagi. Di hati keluarga Lubis, Irfan sudah menjadi orang yang tak tertandingi, dan bahkan Wendy mengandalkan Irfan untuk membantu keluarga Lubis bersinar di ambang pintu. Tapi sekarang, dia berlutut ke Ariel dan memohon belas kasihan. Apa yang terjadi di sini? Wendy Lubis bingung, mengapa Ariel, seorang pria yang tidak berguna, bisa membiarkan Hendrik memperlakukannya sebagai tamu terhormat, semua ini. Apakah itu hanya akting? Bagaimana mungkin Hendrik bekerja sama dengan pemain yang tidak berguna? Irfan, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku berjanji untuk putus? Nirmala berteriak pada Irfan dengan suara serak setelah dia pulih. Irfan, yang berlutut di tanah, menoleh untuk melihat Nirmala dengan ekspresi muram, menggertakkan giginya dan berkata, jika bukan karena kamu idiot, bagaimana saya bisa menyinggung Tuan Ariel, Jalang Bau. Jangan anggap aku pacarmu, aku tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Kamu itu memandang rendah orang-orang. Keluarga Lubis selalu memandang rendah Ariel, tetapi siapa yang bisa percaya bahwa Ariel begitu kuat? Apakah kamu benar-benar memandang rendah Tuan Ariel? Hendrik berkata, sambil tersenyum saat ini, bahkan aku harus memperlakukan Tuan Ariel sebagai tamu terhormat. Bagaimana kamu bajingan bisa memandang rendah Tuan Ariel? Wendy memandang Ariel dengan wajah pucat, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia harus mengakuinya, dan dia tahu bahwa dengan kemampuan Kaori, itu tidak akan mungkin dilakukan. Meskipun keluarga Wijaya berkembang dengan baik di Bandung. Tapi ini adalah Kabupaten Sunda, jadi tidak ada alasan bagi Hendrik untuk menjual wajah Kaori. Dengan kata lain,
Ariel memang memiliki beberapa kemampuan yang tidak diketahui. Mungkin dalam 3 tahun terakhir, dia telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak berguna, hanya seorang pria yang menyembunyikan kecanggungannya. Ketiga anggota keluarga Kauri juga terkejut, mereka tidak tahu siapa tamu terhormat Ariel sampai Hendrik muncul, dan sampai seperti bom meledak di hati mereka, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Ariel dan Hendrik sebenarnya adalah teman. Tak heran bila di mal, Hendrik akan memberikan dirinya sebuah paket tanpa alasan. Ternyata Hendrik mengenal Ariel, dan status Ariel jelas lebih tinggi dari Hendrik. Mengapa anak ini semakin kuat? Lina berbisik di telinga Kauri. Kauri menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, bukannya dia semakin kuat, tetapi dia selalu begitu kuat, tetapi kita tidak mengetahuinya. Identitas Ariel memiliki selalu menjadi misteri. Kauri tidak ingin menjelaskannya, tetapi dia mengerti bahwa hidup Ariel tidak pernah mudah. Dan dia tidak pernah brengsek. Tuan Ariel, tolong. Setelah Hendrik selesai berbicara, dia melihat ke arah manajer. Setelah manajer menerima instruksi dari Mata, dia berkata kepada keluarga Lubis, kalian tidak akan pergi. Jika Anda menghalangi jalan lagi, saya akan memanggil penjaga keamanan. Semua orang di keluarga Lubis memberi jalan bagi Ariel, dan menyaksikan Ariel masuk. Di bagian belakang hotel, beberapa orang memukuli dada mereka dengan penyesalan. Apa Irfan? Mereka melewatkan kesempatan untuk menjilat dengan orang yang lebih besar. Ariel adalah tamu terhormat Hendrik. Jika mereka bisa berteman dengan Ariel, mereka akan berada di Kabupaten Sunda di masa depan. Sayang sekali sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Irfan, kamu ingin putus dengan saya, kamu bercanda. Saya tahu kamu dari Hendrik, kamu tidak akan putus dengan saya, kan? Nirmala berjalan ke sisi Irfan dan berkata sambil memegang Irfan erat-erat. Irfan mendengus dingin, mengibaskan Nirmala, dan berkata, jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu bersamaku untuk uang. Selama ada lebih banyak uang orang muncul. Kamu akan meninggalkan saya tanpa ragu-ragu, jika aku tidak punya uang. Dalam hal ini, lebih baik memutuskan hubungan lebih awal, dan karena kamu, saya menyinggung Ariel. Sekarang menjadi pertanyaan apakah perusahaan dapat dipertahankan atau tidak. Jika saya bangkrut, kamu akan tetap bersamaku, apakah tetap bersama? Apa bangkrut? Jika Irfan bangkrut, Nirmala akan memilih untuk putus dengannya tanpa ragu, tidak ada keraguan tentang itu. Dia memang wanita yang memuja uang, keluarlah. Saya harap Anda dapat menemukan orang kaya di masa depan, tetapi lihatlah situasi saat ini. Tidak ada yang berani bertanya padamu. Irfan mencibir dan berkata dengan jijik. Nirmala sangat terpengaruh. 3 kata, menyembah emas, menyengat hatinya. Tetapi dia tidak dapat menyangkalnya. Dia memang wanita seperti itu. Tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, adalah siapa yang ingin hidup dalam kemiskinan seumur hidup, dan siapa yang ingin kehilangan kehidupan yang bahagia. Setelah Wendy memarahi dengan dingin, dia pergi lebih dulu. Keluarga Marcel yang terdiri dari 3 orang berjalan di ujung kerumunan dan habis dipukuli oleh Ariel. Adalah normal bagi Marcel untuk memiliki kebencian di hatinya, tetapi sekarang dia memiliki perhatian lain. Bu, saya merasa terluka parah dan saya harus membuat Ariel kehilangan uang. Marcel berkata. Mendengar kata, uang, mata Jenny berbinar. Dia adalah teman Hendrik, dan memintanya untuk kehilangan uang bukanlah mencari kematian. Albert tidak setuju dengan masalah ini. Jika mereka dulu bangga dengan Ariel, tapi sekarang, bagaimana mereka masih bisa memiliki kualifikasi seperti itu? Jenny tidak senang ketika mendengar ini, meninju Albert, dan berkata, mengalahkan seseorang untuk kehilangan uang adalah hal yang benar, bahkan jika dia adalah teman Raja Surga, jadi bagaimana jika dia tidak kehilangan satu pun? 180 juta, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Berhenti. Bahkan jika masalahnya mencapai Bandung, itu harus membuat masalah. Setelah berbicara, Jenny bertanya kepada Marcel dengan prihatin, "Nak, apakah kamu kesakitan?"
Marcel langsung mengerti maksud Jenny dan menangis dengan sedih. Sambil berjongkok di tanah, terlihat seperti dia tidak bisa berdiri. Dia berkata, "Bu, aku sekarat karena kesakitan." Jenny tersenyum dan berkata, "Kita akan melakukannya, pergi, kita hanya akan tinggal di sini, kita tidak akan menyerah sampai kita kehilangan uang." Meskipun Albert serakah akan uang, dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak pantas, dan itu bukan keputusan yang bijaksana untuk memprovokasi Ariel sekarang. Dengan kemampuan Hendrik, bahkan jika mereka membuat masalah apa yang bisa mereka buat? Hendrik dapat menekan masalah ini dengan sehelai rambut, dan itu bisa membuat mereka terengah-engah. Tapi demi uang, bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Jika Ariel bersedia mengeluarkan uang untuk menyelesaikan sesuatu, ini adalah rejeki nomplok. Sebuah keluarga dengan 3 bajingan bersembunyi di teras bunga di depan hotel, menunggu Ariel muncul. Bersambung.